Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang diantaranya ada Esther Simanjuntak, Febri Widyaningsi, Lia Damanik, dan Pauja Syamborupani. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pemasaran agribisnis untuk memenuhi satu mata kuliah kami yaitu Manajemen Agribisnis yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Pengertian sistem pemasaran agribisnis. Nah, di sini terdapat 3 pengertian. Yang pertama yaitu sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Yang kedua, sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Yang ketiga, sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dan produsen awal ke tangan konsumen akhir dan sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan ke tangan. Nah, selanjutnya terdapat sifat-sifat produk agribisnis. Yang pertama, tidak tahan lama. Penanganan yang dapat dilakukan adalah pengepakan, pendinginan, pengangkutan dengan cepat, dan pengolahan sesuai jenis produk. Yang kedua, sifat ukuran yang besar pertumbukan. Sifat tersebut menyebabkan produk agribisnis memerlukan tempat yang besar, terutama untuk kebutuhan penyimpanan dan pengangkutan. Yang ketiga, ada mutu produk yang bervariasi. Mutu produk sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti keadaan iklim dan cuaca, keadaan fisik tanah, peristiwa alam, serangan penyakit dan hama pertanian, serta tingkat penerapan teknologi produksi. Selanjutnya ada sifat produksi pertanian. Yang pertama terdapat musiman. Kebanyakan produksi pertanian bersifat musiman. Yang kedua bervariasi dalam jumlah dan nilai. Variasi jumlah produk pertanian dalam suatu periode tertentu disebabkan oleh tanggapan petani terhadap tingkat harga, program-program pemerintah mengenai pengembangan komoditas, serta faktor-faktor yang sulit atau tidak dapat dikontrol. Yang ketiga, terdapat wilayah produksi tersebar. Wilayah sentra produksi pertanian untuk suatu komoditas tertentu bersifat unik, tergantung pada jenis komoditasnya. Dan yang keempat, biaya produksi berbeda di setiap daerah produksi. Suatu komoditas tertentu yang diproduksi pada daerah yang berbeda memiliki perbedaan biaya produksi per unit produk. Selanjutnya terdapat komponen sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran nasional Selanjutnya terdapat komponen sistem pemasaran agribisnis. Yang pertama, sistem pemasaran nasional. Terdiri atas komponen antara lain pemerintah, perusahaan, konsumen, pasar-pasar sumber daya, pasar-pasar produk, dan di dalamnya terdapat arus pertukaran barang dan jasa. Pengeluaran dan pendapatan berupa uang untuk pembayaran pajak, harga produk yang didukung oleh arus informasi, komunikasi, dan transportasi untuk mendukung proses pertukaran. Yang kedua, sistem pemasaran industri. Terdiri atas komponen antara lain penyedia bahan baku atau supplier, pesaing, konsumen, perusahaan pendukung seperti asuransi, transportasi, perusahaan komponen pendukung, dan sebagainya. Di dalamnya terdapat arus pertukaran produk dan uang. Dan yang terakhir ada sistem pemasaran perusahaan. Menurut Kotler, ada 6 tingkatan lingkungan pemasaran perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan yang bersangkutan, kedua perusahaan pendukung, ketiga pasar-pasar, keempat saingan,
kelima publik, dan yang keenam lingkungan makro. Selanjutnya ada peranan sistem pemasaran agribisnis. Di bawah ini ada terdapat 4. Yang pertama yaitu memaksimumkan tingkat konsumsi. Jadi di sini itu memaksimumkan tingkat konsumsi akan memaksimumkan pula tingkat produksi, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Tingkat produksi yang tinggi akan berpengaruh positif kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara makro. Yang kedua ada memaksimumkan kepuasan konsumen. Kepuasan tersebut didapatkan jika seseorang mengkonsumsi atau menggunakan barang dengan tingkat kepuasan marginal lebih tinggi atau sama dengan biaya marginal yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Selanjutnya ada memaksimumkan pilihan. Upaya untuk memaksimumkan pilihan konsumen memerlukan alternatif pilihan dari produk yang beraneka ragam dan terkait dengan biaya yang besar, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen dan lembaga pemasarannya. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup. Memaksimumkan mutu hidup tidak hanya ditentukan oleh mutu, kuantitas, dan tingkat ketersediaan produk, serta jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut, tetapi juga oleh mutu, lingkungan fisik, dan kebiasaan atau kebudayaan setempat. Nah, untuk selanjutnya terdapat 5 saluran pemasaran produk agribisnis, yaitu diantaranya yang pertama, pasar penampung sementara atau transit market, terbentuk oleh adanya individu atau badan usaha yang bergerak di bidang wira swasta. Yang kedua, pasar pengembangan pasar lokal dimulai ketika para pedagang pengumpul, tengkulak, dan utusan pedagang besar sambil beristirahat di pinggiran kota bersama membicarakan tentang harga, jumlah, dan keadaan lain berhubungan dengan pemasaran produk agribisnis yang dijalani. Yang ketiga, pasar pusat distribusi atau pasar induk, ataupun bisa juga disebut wholesaler market. Disebut juga pasar induk di mana sejumlah pedagang besar bertemu dengan pedagang eceran maupun konsumen dan terjadi transaksi jual beli. Biasanya terdapat di kota-kota. Keempat, pasar eceran ataupun retailer market. Hampir sama dengan jobbing market melayani kebutuhan konsumen rumah tangga, bedanya jobbing market berpusat pada tempat tertentu, sedangkan retail market tersebar di kota dan sekitarnya. Yang kelima, pasar dunia atau pasar ekspor-import atau international market. Menyangkut transaksi pertukaran antar negara di dunia, kelancarannya bila ditanggung jawab oleh kelengkapan dan kecepatan berita lewat pos, email, telex, radio, internet, dan sebagainya antar negara. Pembentukan harga dan elastisitas harga dalam pemasaran agribisnis. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama konsumen dengan daya beli dan dasar-dasar kebutuhan serta keinginannya. Yang kedua produsen dengan dasar biaya produksi yang telah dikeluarkan sehingga produk terwujud dan siap dipasarkan. Dan yang terakhir pemerintah dengan peraturan atau ketentuan harga sebagai pengendali tata harga pasaran, atau bisa disebut dengan price mechanism. Pembentukan harga produk agribisnis di pasaran juga ditentukan oleh kekuatan permintaan atau daya pembentukan harga atau disebut dengan DPH. Terdapat 3 daya pembentukan harga, yaitu yang pertama, DPH konsumen rumah tangga terbentuk ketika daya beli konsumen terhadap sejenis produk pangan atau agribisnis berada pada titik optimal. Daya beli optimal sangat tergantung pada kemampuan rebut tawar oleh konsumen dan titik di mana penjual tidak mau melepaskan produknya. Yang kedua, DPH konsumen industri. Pembentukan harga terwujud dalam perundingan atau negosiasi yang memperhatikan patokan harga pemerintah, transportasi, kuantitas, dan kualitas, dan lain-lain, dan diatur dalam kontrak perjanjian. Dan yang terakhir, ada DPH produsen, sangat tergantung pada kemampuan petani atau produsen menganalisis permintaan, persaingan,
dan mengatur persediaan melalui pola tanam pergiliran atau disebut dengan crop rotation atau penanaman lebih dari satu jenis tanaman yang disebut dengan multiple cropping. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, dari beberapa penjelasan yang di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir, dan sebaliknya memperlancar aliran uang nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduk sebagai konsumen. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimumkan tingkat konsumsi, kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat.